Halo, aku Uti Uts, penulis dari film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku, dan di sini kita dengan Kak Reva Linasta. Hai. Kak Reva, boleh dong cerita di dalam film ini kakak berperan sebagai siapa, karakternya seperti apa? Ya, di film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku, Tuhan Benarkah Kau Mendengarku, aku berperan sebagai Sarah. Sarah ini adalah perempuan yang perfeksionis ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Pokoknya dia tuh benar-benar kayak punya apa ya, semuanya tuh harus perfect ya. Dan di samping itu juga dia tuh perempuan yang mandiri, yang kuat, dan dia harus membuat keputusan-keputusan di titik terendah dalam hidupnya gitu. Jadi benar-benar aku suka banget karakter ini. Terima kasih loh. Terima kasih loh. Aku suka banget, benar-benar ini tuh karakternya kayak benar-benar perempuan mandiri gitu ya Ti. Dan memang menurut aku kayaknya di luar sana banyak deh perempuan-perempuan seperti Sarah ini yang punya permasalahan yang harus dia selesaikan walaupun berat, tapi dia bisa bangkit gitu. Nah, di film ini kan si Sarah ini banyak banget ya masalah hidupnya gitu, dan dia tuh sering mencari kekuatan dalam doa gitu. Dan bagi Kak Reva sendiri tuh sebetulnya kekuatan doa tuh sebesar apa sih dalam hidup gitu? Ya, aku percaya banget sih kekuatan doa itu sangat-sangat powerful gitu ya, apalagi di agama kita gitu. Dan memang ya kita nggak bisa minta bantuan siapa-siapa selain yang di atas gitu loh. Kita bisa curhat ke manusia, tapi kan ya manusia juga paling apa sih saran-sarannya gitu ya. Tapi memang nomor satu tuh kita harus curhat sama Allah gitu. Apapun permasalahan kita, aku yakin akan ada jalan keluar, dan semakin kita diuji tuh semakin Allah lagi sayang sama kita gitu. Jadi beruntunglah orang-orang yang diuji, walaupun kita ngerasainnya tuh kayak ih gila berat banget nih, kayak nggak bisa deh gitu kan. Pasti ada ya, namanya manusia gitu, pasti ada sisi yang kayak rapuhnya, kayak nggak bisa, ini kenapa semua ujian ini berat banget. Tapi sebenarnya di balik itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil banget sih. Nah, kadang-kadang kan doa itu nggak langsung dijawab ya. Mungkin alhamdulillah langsung dijawab, tapi mungkin juga jawabnya lama banget. Kan katanya kalau misalkan nggak dikasih, mungkin akan diganti dengan yang lebih baik. Tapi gimana caranya supaya kita tuh nggak nyerah gitu, jangan sampai menyerah berdoa gitu, ngambek misalnya. Ya, yakin aja kalau Allah itu sebaik-baiknya rencana Allah itu adalah yang paling baik. Kalau kita udah merencanakan segala sesuatu dari A sampai Z, apalagi untuk orang-orang perfeksionis nih seperti Sarah, kalau kita nggak tercapai pasti kita sedih banget ya, kita pasti kecewa banget. Tapi ya balik lagi, kita harus terus belajar sebagai manusia gitu, karena hidup kita nih isinya hanya belajar dan belajar gitu. Jadi kalau kita nggak belajar, kita nggak akan pernah tahu gimana caranya bisa keluar dari masalah gitu. Dan menurutku ya itu tadi, kita serahin semuanya sama Allah, kita berusaha, selain itu berdoa, abis itu pasrah. Nah hasilnya udah kita serahin aja sama Allah, itu pasti yang terbaik buat kita. Aku juga mau denger cerita dong, selama masa-masa persiapan pas lagi reading, ada nggak sih momen-momen ngerasa wah ini tuh bukan cuma sekedar cerita nih, tapi kayaknya memang relate juga gitu dalam hidup pribadi, dalam hidup semua orang gitu, atau sampai kebawa perasaan banget gitu? Aku sih pas pertama kali baca skenarionya ya, itu kayak langsung wow, ini sih luar biasa ya, karakter Sarah ini tuh kompleks banget. Dia baik, dan dia mau yang terbaik untuk anaknya ya kan, tapi dia nggak tahu di balik itu tuh sebenarnya malah menjauhi dia dari anaknya gitu ya, anak semata wayangnya nih si Laila gitu. Dan sebagai seorang ibu, dia juga masih banyak belajar kok. Dan memang ya siapa sih yang nggak mau terbaik buat anaknya ya nggak sih. Tapi kadang-kadang kita tuh suka lupa sebagai orang tua, jangan terlalu di push atau yang kayak udah mau-maunya kita aja, dengerin dong orang tua tuh pasti yang terbaik. Sebenarnya kan nggak juga gitu. Jadi kayak film ini tuh banyak ngajarin ke aku soal sabar, ikhlas, yang memang dimana itu tuh kayaknya gampang kita ngucapin gitu ya, tapi untuk prakteknya itu susah banget nih gitu. Jadi menurutku film ini bisa jadi banyak pelajaran untuk mungkin teman-teman atau perempuan yang di luar sana yang lagi mengalami hal yang sama dengan karakter Sarah mungkin. Terus jadi ada
apa ya, sedikit bocoran-bocoran, oh gimana ya nanti kalau kita menghadapi ini kita harus gimana gitu. Jadi excited banget sama film ini dan ya insya Allah bisa diterima ya. Nah, di film ini kan unsur solidaritas perempuannya kan juga cukup tinggi ya. Betul. Jadi aku pengen tahu gitu kalau Kak Reva sendiri dalam hidup kekuatan-kekuatan apa aja yang Kak Reva ambil gitu dari sesama perempuan. Kita sebagai seorang perempuan yang pasti saling supportnya itu ya, kayak di pertemanan apalagi ya, kadang-kadang kalau aku sih ngerasanya kayak ya udah sama punya teman perempuan tapi cuma beberapa, karena mereka benar-benar yang deket banget sama aku, mereka tahu banget aku tuh kayak gimana gitu. Karena banyak juga dari pengalaman-pengalaman tuh ya sesama perempuan kok nggak saling support sih gitu, kenapa sih harus saling ngomongin di belakang, kan banyak juga ya Ti gitu. Jadi kayak support dari keluarga itu nomor satu ya, dari orang tua, dari kakak adik, kebetulan aku punya kakak adik perempuan gitu. Jadi kita tuh bener-bener ya saling mendukung lah, walaupun kita nggak setuju nih sama pemikirannya dan segala macam, tapi ya udah, dia kakak kita, dia adik kita pasti terima dia apa adanya gitu, dan doain aja. Doain aja. Jadi semua kembalikan lagi ke doa. Nah, bener banget. Terima kasih Kak Reva atas ngobrol-ngobrolnya. Kita sampai you. jumpa di bioskop ya. Nah, Di film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. yes.